bagaimana nasib anak cucu kita yang akan datang. Kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Ya. Kalau kita tidak peduli, berarti kita adalah pembunuh generasi berikutnya. Kalau saya langsung menyampaikan secara pembuatan ekonomi, Bapak Ibu tidak akan tahu maksud tujuan kami. Kenapa kami mau membuang waktu, buang tenaga, buang pikiran, dan buang energi kami untuk melakukan hal ini. Ya, kami bukan orang kaya, hidup kami juga pas-pasan. Kami tidak terima bayaran bukan berarti kami banyak duit, tidak. Ya, tapi rasa kepedulian kami pada anak cucu kami yang akan datang. Itu yang kami lakukan. Halo, semangat pagi Indonesia, semangat pagi Nusantara. Hari ini kita akan sosialisasi di Banjarsegara, daerah Kute, ya. Dan kebetulan ini adalah undangan yang kedua kali dari Banjarsegara yang sangat luar biasa sekali, ya. Dan yang pertama itu kita sosialisasikan kepada ibu-ibu PKK Banjarsegara. Dan sekarang pesertanya dari pihak perhotelan, pelaku hotel di daerah sekitaran Banjarsegara, terutama daerah Kute, ya. Jadi harapan kami ya agar semua bisa mengenal Ekonjim ini dan bisa mengolah sampah organik dengan baik, ya. Sampai jumpa di tempat lokasi sosialisasi ini. Oke, saya Lastri dari Bali Garden Beach Resort. Pagi ini saya bersyukur banget bisa menghadiri sosialisasi Ekoenzim Nusantara. Benar-benar sesuatu yang informasi yang sangat bagus sekali. Pertama adalah Ekoenzim, saya acungin jempol pada Ekoenzim Nusantara yang punya kegiatan seperti ini yang sangat luar biasa, yang peduli dengan bumi, dan kita masyarakat harusnya semua peduli dengan hal ini, dan ya hal semua ini harus kita sebarkan kepada semua masyarakat sehingga peduli akan lingkungan ini, peduli akan masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jadi manfaatnya luar biasa dari yang paparan yang tadi disampaikan dan perlu lebih dikembangkan lagi di masyarakat. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu, ya, Dewan, ya, anggota DPRD Kabupaten Badung dan di dapil khususnya Banjarsegara, untuk tangan Bapak. Yang saya hormati pula Bapak dari DLK atau Bapak Kepala Dinas LHK Badung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan juga, Bapak Ketua KSM, Bumi Lestari, ya, Bumi Lestari, dan juga beberapa inas. Ini teman kerja kita, partner kerjanya Bapak Kaling dan Pak Pak Dani Kelian Adat. Nih, Dani Kelian Adat, ya, karena di Bali khususnya ada dua menganunya. Ada dari dinas itu namanya Pak Kaling, kalau di adat itu adalah namanya di adatnya adalah Pak Kelian Adat. Nih, kalau di asosiasikan adalah suami istri. Oke. Demikian pula ini teman kerja kita dari Pak Kaling dan Pak Kelian Adat adalah Bapak Ekoenzim yang saya sebut dalam hati saya Bapak Ekoenzim karena beliau pertama kali mensosialisasikan fermentasi, ya, Ekoenzim yang bisa dimanfaatkan sebagai segala jenis, baik pupuk, tanaman, termasuk juga disinfektan dan lain sebagainya.
Boleh. Dan sebentar lagi mungkin beliau akan memberikan kesempatan tentang inti dan manfaat daripada ekonomi ini. Fermentasi seperti apa? Ini yang penting kita dengar. Nah, Baik, terima kasih Pak Teguh ya selaku Ketua KSM Banjarsegara, dan yang kami hormati Pak Lurah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Lu Gede Sri Media Stuti ya, Bu Dewan yang selalu mendukung kegiatan kami di komunitas Ekonji Nusantara, dan juga perwakilan dari DLHK Kabupaten Badung ya. DLHK Kabupaten Badung juga sudah pernah kami sosialisasikan, dan kebetulan Pak Kadis langsung yang turun tangan waktu itu untuk mempraktekkan cara membuat ekoenzim. Tepuk tangan untuk Pak Kadis kita ya, luar biasa sekali. Dan juga yang kami hormati Pak Kaling ya, dan Pak Klian serta Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Dan hari ini kami akan sharing di sini, tidak menggurui tapi kami sharing ya Pak. Saya jarang bisa menyampaikan materi singkat 30 menit. Biasanya minimal 1 jam, tapi akan saya usahakan ya. Tapi minimal intinya bisa tersampaikan ya. Dan izinkan saya berdiri, kalau saya duduk saya tidak bisa bicara Pak. Dan perkenalkan ya, komunitas kami ini adalah komunitas Ekonji Nusantara ya. Komunitas kami adalah komunitas sosial yang tidak berbayar ya. Dan apa yang kami lakukan selama ini, selama 2 tahun ini, kami lakukan dengan dana sendiri. Kami tidak terima bantuan dari dana manapun, termasuk CSR manapun. Jadi hari ini kenapa bisa terjadinya pandemi yang begitu panjang? Itu juga karena perilaku manusia. Ini akibat perilaku manusia. Corona ini sudah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi. Kenapa sekarang baru menjadi ganas begini? Itu tidak lain karena kerusakan ekosistem Bapak Ibu. Nah, yang harus kita pulihkan ini adalah ekosistemnya. Ya, kalau ekosistem pulih, bumi ini akan sehat. Kalau bumi sehat, manusia yang tinggal di dalamnya juga akan sehat. Nah, oleh sebab itu hari ini ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana cara ya menjadi bagian dari alam ya. Bagaimana cara hidup selaras dengan alam, bagaimana cara menguntungkan ya alam semesta itu sendiri. Ya, salah satunya untuk menjaga itu ya mengolah sampah ya, terutama sampah organik ya. Iya, kita nggak bisa memilih planet ya, tapi masa depan bisa. Jadi inilah ya yang membuat kami getar-getir ya, bagaimana nasib anak cucu kita yang akan datang. Kita sebagai orang tua tidak boleh egois ya. Kalau kita tidak peduli, berarti kita adalah pembunuh generasi berikutnya. Bayangkan, di saat 2050 oksigen aja harus beli, suhu mencapai 60 derajat Celcius, dan bahkan kita hanya bisa tidur saat yang paling sejuk itu di pagi hari. Nah, oleh sebab itu, mari saya berharap Bapak Ibu yang izinkan saya menambah waktu 15 menit lagi untuk berbicara ya, supaya Bapak Ibu lebih paham. Kalau saya tidak menyampaikan masalah ini dari awal, kalau saya langsung menyampaikan secara pembuatan ekonomi, Bapak Ibu tidak akan tahu maksud tujuan kami, kenapa kami mau buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, dan buang energi kami untuk melakukan hal ini. Ya, kami bukan orang kaya, hidup kami juga pas-pasan. Kami tidak terima bayaran bukan berarti kami banyak duit, tidak. Ya, tapi rasa kepedulian kami pada anak cucu kami yang akan datang. Itu yang kami lakukan. Kenapa kami mau terus bergerak? Karena pada dasarnya kita yang membutuhkan alam, bukan alam yang membutuhkan kita. Ya, manusia yang membutuhkan alam. Ya, jadi perilaku kita akan menentukan nasib kita. Kalau kita memperlakukan alam ini dengan baik, maka akan berdampak baik pada kita. Jadi kalau kita mencintai alam, alam akan mencintai kita. Kalau kita peduli terhadap alam, alam akan peduli terhadap kita. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita.
Terima kasih. Hari ini saya mewakili perusahaan diberi kesempatan untuk ikut latihan ekoenzim dari Pak Joko, di mana latihan ini adalah untuk menyelam bumi dan hasilnya juga positif sekali itu. Tadi sudah diterangkan di samping untuk hidup sehari-hari, untuk kesehatan, terutama untuk alam juga, karena kita bertanggung jawab kepada anak cucu kita bahwa alam ini harus kita jaga bersama. Nah, begitu Pak Joko, terima kasih. Semangat. Terima kasih atas waktunya dari Ekoenzim Nusantara. Kami mewakili warga Banjar Adat Segara Kute mengucapkan terima kasih, yang mana motivasi daripada tim Ekoenzim Nusantara yang dikomandoi oleh Bapak Joko sangat mendapatkan apresiasi yang sangat besar sekali di warga Banjar Segara, yang mana apa yang telah disosialisasikan pada hari ini dan juga sebelumnya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, yang mana atas apa yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut membangun motivasi kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, alam sekitarnya, dan turut menjaga kelestarian alam semesta ini. Nah, artinya pada garis besarnya Ekoenzim adalah satu-satunya media yang turut ikut berperan besar dalam menjaga daripada eksistensi ekosistem yang ada di alam semesta ini. Terima kasih.